Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Nah, silakan duduk. Ya. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, ya. Hadir semua hari ini, ya. Kalau begitu, Bapak akan cek dulu satu persatu kehadiran siswa. Nama yang Bapak sebutkan, ya. Kalau nama disebutkan, bilang hadir gitu ya. Anggia, Hadir. Denny, Hadir. Fajar, Hadir. Natasyali, Hadir. Kevin, Hadir. Nunggi, Hadir. Putri, Hadir. Tony, Hadir. Marquez, Hadir. Tiara, Hadir. Ason. Ya, hadir semua hari ini? Oke, hadir ya. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, ya kita awali dulu dengan berdoa. Ya, Bapak minta salah satu anak memimpin doa. Ya, Bapak minta Anggia maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, jadi sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, silakan Anggia maju memimpin doa ke depan. Yo. Nah, sikap doanya tangannya di atas meja semua. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sedang, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria apa usaha dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Anda. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, maka Bapak akan mengajak kalian bernyanyi wajib, yaitu lagunya Padamu Negeri, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Untuk itu Bapak mengajak kalian semua anak-anak untuk berdiri. Yuk kita nyanyi lagu. Satu, dua, tiga. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, Bapak mau tanya dulu. Siapa di antara kalian di sini yang sudah tahu cara mencuci tangan yang benar? Ada yang sudah tahu cara mencuci tangan yang benar? Ada yang tahu? Hah? Ada di sini? Atau kalian pernah mencuci tangan? Yang pernah mencuci tangan angkat tangan. Nah, tangan dulu yang pernah mencuci tangan. Ya. Kalau tangan kita sudah dicuci, apakah tangan kita masih kotor atau sudah bersih? Sudah bersih. Sudah bersih. Nah, mencuci tangan apakah hanya cukup dengan air begini-begini saja atau dengan sabun? Dengan sabun. Nah, ya, jadi Bapak yakin dan percaya bahwa kalian di sini semua pernah mencuci tangan. Nah, tujuan dari kita belajar hari ini adalah tujuan yang pertama kita belajar hari ini. Tujuannya yang pertama nanti kalian dapat memahami konsep dasar algoritma. Itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua adalah kalian dapat menyusun urutan langkah-langkah mencuci tangan yang benar dalam bentuk algoritma. Nanti juga kalian dalam pembelajaran ini dapat membuat diagram alir sederhana dari algoritma mencuci tangan. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, Bapak akan mengajak kalian
untuk bersama-sama menonton video, yaitu cara mencuci tangan yang benar. Nah, kita lihat video ini bersama-sama, ya. Ya, yang ya, ada 6 langkah cara mencuci tangan yang benar. Nah, seperti yang kita lihat dalam video tadi, ya, karena sinyalnya tadi terputus, jadi ada 6 langkah cara mencuci tangan yang benar, ya. Jadi yang pertama, nah, kalau kita lihat di situ, ya, yang keempat ini yang terakhir di sini kita lihat gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mencuci. Nah, terus yang kelima itu gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Lalu yang keenam yaitu gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Jadi ada berapa langkah cara mencuci tangan yang benar? Ada berapa? Ada 6 langkah. Nah, inilah yang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, setelah kita menonton video cara mencuci tangan yang benar, sebelum masuk kepada mengerjakan lembar kerja siswa tugas, Bapak akan sampaikan dulu yaitu materi hari ini tentang berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional, ya. Ini yang mau kita pelajari bersama-sama di bab 1, di buku informatika SD untuk kelas 5 ini. Di bab 1 itu adalah berpikir komputasional, ya. Nah, kita lihat sama-sama, ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Bapak tegaskan kembali bahwa berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Maksudnya bukan diri kita sendiri, tetapi orang lain. Itu maksudnya. Ya. Lalu yang berikut, yang penjelasan berikut. Nah, ada 4 unsur dalam berpikir komputasional.
komputasional. Yang pertama di sini adalah algoritma. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah dekomposisi. Yang ketiga itu adalah pengenalan pola. Lalu yang keempat adalah abstrak. Nah, dari keempat unsur berpikir komputasional ini, kita hari ini mempelajari satu unsurnya, yaitu yang pertama, unsur algoritma. Nah, tuh. Mari kita lihat apa sih algoritma. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat bersama-sama di sini. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar unsur dari berpikir komputasional yang pertama, yaitu algoritma. Yaitu yang pertamanya algoritma. Apa itu algoritma? Nah, dijelaskan kepada kita bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, itu ya. Jadi aku ulangi lagi bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, anak-anak pasti sudah sering mencuci tangan, betul? Tadi Bapak tanya, sudah sering cuci tangan? Sudah. Yang sudah sering cuci tangan, angkat tangan. Oke. Nah, sering cuci tangan? Oke, turunkan tadinya. Nah, pernah tidak anak-anak berpikir kalau kegiatan mencuci tangan itu sebenarnya mirip seperti membuat sebuah program komputer? Pernah berpikir, oh saya ini mencuci tangan. Nah, pernah nggak berpikir bahwa kita ini membuat program komputer? Pernah berpikir seperti itu? Belum pernah. Oke, ya. Nah, coba anak-anak bayangkan kalau mencuci tangan. Apa langkah pertama yang anak-anak lakukan? Langkah pertama itu apa kalau kita mencuci tangan? Langkah pertama. Hah? Nah, langkah pertama yang dilakukan, apakah langsung pakai sabun? Apakah langsung pakai sabun kalau kita mencuci tangan? Tidak. Atau basahi dulu tangan? Ya, basahi dulu tangan. Nah, tentu saja anak-anak harus tahu urutan langkah yang benar agar tangan anak-anak itu benar-benar bersih. Nah, kalau kita salah mengurutkannya, maka salah juga perintahnya. Jadi perintah komputer itu kalau salah melaksanakannya, maka salah juga. Maka urutan-urutan cara mencuci tangan yang itu ada urutan-urutan seperti yang kalian tonton pada video tadi. Lalu yang berikut, urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sama seperti mencuci tangan, itu namanya disebut ini tadi, yaitu algoritma. Jadi cara mencuci tangan yang benar tadi adalah sama juga disebut dengan ini algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan-urutan langkah cara yang benar. Ya, kalau kita salah mengurutkannya, maka salah juga hasilnya. Kalau kita benar mengurutkannya, maka benar juga hasilnya. Tuh, ya. Nah, algoritma ini adalah inti dari pembelajaran coding. Jadi algoritma itu adalah inti dari pembelajaran coding. Nah, coding bukan cuma mengetik kode di depan komputer atau di laptop, ya, tetapi tentang bagaimana kita berpikir secara logis dan terstruktur untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, begitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar coding, yaitu dengan cara yang menyenangkan, yaitu membuat algoritma mencuci tangan. Nah, masih ingat penjelasan tadi apa itu algoritma? Tahu? Apa itu algoritma? Nah, coba. Ya, nah, jadi langkah-langkah menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, itu maksudnya. Lanjut, ya. Nah,
Setelah anak-anak memahami apa itu algoritma, mari anak-anak melihat langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Ada berapa langkah tadi mencuci tangan yang benar? Nah, tapi di sini Bapak ambil 7 langkah. Ya. Yang pertama, mencuci tangan yang benar itu ada beberapa langkah. Yang pertama, apa? Nah, basahi dulu tanganmu ke air yang mengalir. Setelah itu apa lagi? Baru ambil sabun. Setelah ambil sabun, gosok-gosok telapak tangan. Apa lagi? Ya, gosok punggung tangan. Ini maksudnya punggung. Apa lagi? Gosok sela-sela jari. Ini sela-sela jari. Apa lagi? Baru bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu lagi? Ambil handuk, keringkan dengan handuk. Nah, coba kita praktikkan cara mencuci tangan yang benar seperti urutan ini, ya. Ambil praktikkan dengan gerakan ya. Oke. Cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, basah dulu tangan. Yang kedua apa? Ambil sabun. Yang ketiga, gosok telapak tangan. Dan berikutnya, gosok punggung tangan. Ini punggung tangan, ya. Yang berikutnya, gosok sela-sela jari. Ini sela-sela jari itu ini, ya. Nah, ini. Yang berikutnya, ya, bilas dengan air yang mengalir. Yang berikutnya, ya, keringkan dengan handuk. Tuh. Nah, ya. Inilah urutan langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Nah, lalu yang berikutnya, nah, jadi mencuci tangan bukan sekedar kebiasaan, tetapi sebuah proses yang terstruktur yang bisa kita sebut namanya algoritma. Tuh, jadi mencuci tangan itu juga kita sebut sebagai algoritma. Kenapa algoritma? Karena ada urutan-urutan yang benar. Nah, itu maksudnya. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita Bapak kasih tugas dengan kalian, ada yang mau bertanya tentang penjelasan algoritma ini, urutan-urutannya ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak bagi dalam 3 kelompok. Ya, yang berhitung nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti kalau dia nomor 1 nanti dari kelompok 1, kelompok nomor 2 dari kelompok 2, 3. Karena kita bagi menjadi 3 kelompok. Kita akan berbahas ada 3 kelompok. Berhitung dulu. Yang lain 1 ya. Lain. Ya. 1, 3-nya. Yang merasa dirinya menyebut nomor 1 berada di kelompok 1, silakan dibagi dulu kelompoknya, silakan. Yang 2 tadi berhitung di nomor 2 berada di kelompok 2, yang 3 berada di kelompok 3. Bapak ulang lagi, berhitung. 1, 2, 3. Ingat ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang 1 ke 1, yang 2 ke 2, yang 3 ke 3. Silakan diatur posisinya. Ya, sebelum kita masuk pada pembagian kelompok, kita reading dulu ya. Ingat nih, yuk. Berdiri semua, ayo. 1, 2, 3. 1, 1. Ayo cuci tangan. 2, 2. Pakai sabun tangan. 3, 3. Bilas sampai bersih. 1, 2, 3. Tangan bebas buka. Oke, tekan dulu. Sekarang di kelompoknya masing-masing. Ayo. Ya, silakan. 1 di kelompok 1, 2 di kelompok 2, 3 di kelompok 3. Silakan diatur. Di sini 1. Kelompok 1 sini. Nah. Ya. Kelompok 1 sini silakan. Nah, 1 sini. Nah.
di sini. Ini 3. 3. Oke, benar. 3 sini. 3. Ini. Oke, kelompok sini. Nah, bawa bangku saja. Oke. Oke. Nah, Bapak akan bandingkan dulu lembar kerjanya. Nah, kelompok yang ini namanya kelompok air. Nah, kelompok air. Nah, kan? Lalu yang ini namanya kelompok sabun. Nah, ini kelompok sabun. Dan yang ini namanya kelompok handuk. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, Bapak kasih tahu dulu cara mengerjakannya. Yang pertama, langkah pertama cara mengerjakan tugas ini adalah tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Anggota kelompoknya siapa. Lalu yang berikut, langkah yang berikut adalah setelah menulis nama anggota kelompok, urutkan langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Nah, ya, jadi urutkan langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Ya, jadi ini urutkan langkah-langkahnya sudah ada. Nah, silakan kalian urutkan langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Ya, ini urutannya sudah ada. Nah, satu kelompok itu bekerja sama, ya, saling membantu. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semua? Kelompok air sudah selesai? Nah, kelompok sabun sudah selesai? Kelompok handuk sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, ya. Nih. Nah, ya. Ya, ya. Bapak minta kelompok air, silakan maju bersama-sama ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, nah. Ya, silakan berbaris. Oke. Ya, kelompok air silakan mendengar paparan dari kelompok air untuk menyampaikan presentasinya, yaitu 6 langkah cara mencuci tangan yang benar. Urutkan dari yang pertama. 1. Gosok esok. 2. Terlapang tangan. 2. Gosok kuku dan sela-sela dari cuci tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok kedua telapak tangan dan selesai jari. Jari-jari sisi dalam jari kedua tangan saling mengunci. 5. Gosok kuku jari sendiri berputar dalam tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosok dengan memutar kuku jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok air. Silakan duduk. Sekarang presentasi yang kedua, yaitu kelompok sabun. Silakan maju. Nah, ya, presentasi
perhatikan ya, silakan. Nah, kelompok lain silakan mendengar. Kelompok sabun akan mempresentasikan yaitu cara mengurutkan, mencuci tangan yang benar. Kepada kelompok sabun dipersilakan. Perkenalkan, nama kelompok kami sabun. Anggotanya ada Anja, Ria, dan Tony. Langkah pertama, gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok bulu dan sela-sela jari. Tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat, jari-jari sisi dalam dari dua tangan saling mengunci. Kelima, gosok ibu jari kiri diputar dalam genggaman tangan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar tangan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sabun. Oke, sekarang kelompok yang berikutnya yaitu kelompok handuk. Silakan maju. Nah, ketika teman presentasi yang lain menyimak ya. Silakan kelompok handuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, yang lain mendengar ya. Silakan kelompok handuk. Ya, kan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok handuk. Ya. Baik, jadi masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Tentang apa tadi? Urutan apa? Tentang urutan apa tadi? Urutan cara mencuci tangan yang benar. Yaitu urutan cara mencuci tangan yang benar. Nah, di penghujung kegiatan kita pada kesempatan ini, ya, Bapak sekali lagi sampaikan bahwa di sini perhatikan lagi, ya, di awal tadi bahwa berpikir komputasional itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Kalau siapapun, apakah diri kita sendiri? Tidak, berarti orang lain. Itu maksudnya. Lalu penguatan yang berikut adalah bahwa berpikir komputasional itu ada unsur yang pertama itu yang namanya ini algoritma. Nah, kalau ditanya itu apa algoritma, nah, kita gampang saja menyampaikannya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Kalau ditanya apa itu algoritma, nah, jawaban dengan saudara, langkah-langkah cara menyelesaikan masalah. Nah, ya, jadi itu adalah tentang pengertian dari algoritma. Baik, anak-anak sekalian, dengan ini kegiatan belajar kita ini sampai sini. Bapak minta
dan pesan kepada kalian apa yang sudah kita pelajari hari ini di rumah, di sekolah ini, di rumah dipelajari kembali. Untuk itu sekarang diatur kembali posisi bangkunya masing-masing. Nah, baik, demikian pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran kita hari ini tadi tentang apa tadi isinya? Tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang algoritma, itu menunjukkan langkah-langkah yang benar. Namun sebelum kita pulang, kita akhiri dulu dengan berdoa, ya, supaya perjalanan kita ke rumah dapat dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat. Untuk itu Bapak minta salah satu anak Fajar untuk memimpin doa. Yuk kita ambil kitab berdoa. Bapa kami yang berdoa dimuliakan, kami segera kami atas ini segera kami berani dimasukkan kami seperti kami maupun saudara kami yang bermasuk ke dalam percobaan tapi kami Bapa